Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Kusuma Ayu Fadilah, NIM 19011090001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal internasional yang telah saya review. Berikut adalah jurnal pertama yang saya review, di mana penulisnya adalah Ainul Marhamah Nasibuan, Sahat Saragi, Zul Amri. Pada tahun 2019, di International Electronic Journal of Mathematics Education nomor 1 volume 14 halaman 243-252 dengan judul Development of Learning Material Based on Realistic Mathematics Education to Improve Problem Solving Ability and Student Learning Independence, di mana teori-teori penting yang terdapat pada jurnal ini yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri dari kemampuan berpikir secara logis, kritis, matematis, kreatif, produktif, penalaran koneksi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dan problem solving merupakan interaksi antara keduanya pengetahuan dan kesalahan yang menggunakan proses penerapan faktor kognitif dan afektif dalam pemecahan masalah. Dan pemecahan masalah merupakan suatu proses mental yang menuntut seseorang untuk berpikir kritis dan secara kreatif mencari ide alternatif dan langkah spesifik untuk mengatasi kendala atau kekurangan penalaran koneksi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan materi pembelajaran berbasis matematika realistik, pendekatan pendidikan yang valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan kemandirian belajar siswa kelas 7. Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian pengembangan atau development research dengan menggunakan model pengembangan materi pembelajaran Tiagaran, yaitu model 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate. Ukuran sampelnya yaitu siswa kelas 73 dan 74 di SMP Negeri 5 Padang Sidimpuan tahun pelajaran 2017-2018. Dan teknik analisis datanya yaitu hasil tes keterampilan pemecahan masalah dan angket untuk kemandirian belajar siswa. Lalu dari hasil penelitian didapatkan bahwa perangkat yang dikembangkan valid dengan rata-rata total validasi yaitu RPP yaitu 4,46, buku siswa sama dengan 4,41, buku guru yaitu 4,38, dan LAS atau LKS sama dengan 4,31. Maka perangkat praktis dapat menjadi dilaksanakan dengan rata-rata 85% dan 91,25%. Dan perangkat yang efektif dalam hal A. Klasik ketuntasan belajar siswa pada tes 1 yang pertama yaitu 62% dan meningkat pada uji tes yang kedua yaitu 92%. Lalu yang B, tanggapan siswa terhadap komponen belajar positif. Berdasarkan hasil penelitian itu, menyarankan guru matematika dapat memfasilitasi pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran yang berkualitas materi dan khususnya dengan menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik berbasis pembelajaran. Lalu indikator instrumennya itu yang pertama materi pembelajaran berbasis PMR yang praktis, validasi materi pembelajaran berbasis PMR yang validasi, dan efektivitas materi pembelajaran berbasis PMR. Lalu menurut saya jurnal ini sudah sangat baik sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, namun tidak terdapat research gap dalam penelitian ini. Dan dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan kemandirian belajar meningkat setelah pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan matematika realistik yang telah dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perangkat pembelajaran harus valid, praktis, dan efektif kriterianya. Lalu tidak terdapat research gap pada jurnal ini. Berikutnya ini adalah jurnal kedua yang saya review, di mana penulisnya adalah Rovinda Taubah, Isnarto, dan Rohmat pada tahun 2018 di UNES Journal of Mathematics Education Research atau UJNER nomor 7 volume 2 2018 di halaman 189-195 dengan judul Student Critical Thinking View from Mathematical Self-Efficacy in Means and Analysis
analysis learning with the realistic mathematics education approach. Dan teori-teori penting yang terdapat pada jurnal ini itu menurut Dewanto, self-efficacy matematika merupakan keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Pencapaian suatu tujuan tertentu dengan memprediksi seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat dalam dimensi besaran, level, dan kekuatan. Tingginya tingkat kemampuan matematika siswa juga dipengaruhi oleh self-efficacy siswa. Lalu tujuan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model MAA, RMA terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dan menganalisis keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan self-efficacy matematika siswa. Lalu dalam penelitian ini, model penelitian kuantitatif digunakan sebagai metode primer dan model penelitian kualitatif digunakan sebagai metode sekunder. Lalu ukuran sampelnya yaitu siswa kelas 7I sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 7C sebagai kelas kontrol di SMP 1 Wedari Jaksa, Pati, Jawa Tengah. Dan penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mengacu pada mixed method with concurrent embedded model research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model MAA terhadap RMA efektif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis matematisnya terhadap self-efficacy matematis. Siswa dengan self-efficacy matematis yang tinggi mampu mencapai 5 aspek keterampilan, yaitu menarik kesimpulan, menarik kesimpulan, asumsi, deduksi, menafsirkan informasi, dan menganalisis argumen. Sedangkan siswa dengan self-efficacy matematis yang rendah hanya mampu mencapai 2 aspek, yaitu menarik kesimpulan dan menganalisis argumen. Selanjutnya ini adalah indikator instrumen, yaitu 1. Pembuatan inferensi berupa kesimpulan yang diambil dari berbagai fakta yang telah diamati atau sesuai kondisi. Pengenalan asumsi merupakan sesuatu yang diandalkan atau diambil begitu saja. Deduksi, interpretasi informasi, dan evaluasi argumen yang dapat membedakan argumen kuat dan argumen yang lemah. Lalu saran pembaca seharusnya dalam jurnal ini diberikan research gap sehingga mempermudah peneliti lain jika ingin mengembangkan jurnal ini. Dapat disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi juga memiliki self-efficacy matematis tinggi, sedangkan siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah memiliki self-efficacy matematisnya juga rendah. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran, guru harus membiasakan siswa dengan memberikan pertanyaan tentang kemampuan berpikir kritis dan memperhatikan self-efficacy matematis yang dimiliki setiap siswa. Lalu tidak terdapat research gap dalam jurnal ini. Berikut ini adalah jurnal ketiga yang saya review, di mana penulisnya adalah Ishak Kozigoglu tahun 2019 di Journal of Social Studies Education Research tahun 2019 nomor 10 volume 2 di halaman 111 sampai 130 dengan judul Investigating Critical Thinking in Prospective Teachers, Metacognitive Skill, Problem Solving Skill, and Academic Self-Efficacy. Dan teori penting yang terdapat pada jurnal ini yaitu konsep efikasi diri didasarkan pada teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Bandura, dan keyakinan seseorang tentang kapasitas pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan yang diperlukan untuk menangani masalah yang terjadi. Persepsi efikasi diri akademik guru menyiratkan keyakinan tentang kompetensi profesional mereka sebagai guru, dapat didefinisikan sebagai persepsi mereka dalam kemampuan untuk mendapatkan produk target. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keterampilan metakognitif calon guru, keterampilan pemecahan masalah, dan self-efficacy akademik menjelaskan kecenderungan berpikir kritis mereka. Lalu penelitian ini menggunakan metode survei korelasional. Sampel pada penelitian ini yaitu 229 calon guru yang belajar di Universitas Van Yuzunchu Yale pada Fakultas Pendidikan.
Selanjutnya adalah teknik analisis data, yaitu menggunakan statistik deskriptif, koefisien korelasi, Pearson product moment, dan analisis regresi bertahap. Hasil penelitian ditemukan hubungan positif tingkat sedang dan signifikan antara kecenderungan berpikir kritis calon guru dan keterampilan metakognitif, keterampilan pemecahan masalah, persepsi efikasi diri akademik. Studi ini menyimpulkan bahwa keterampilan metakognitif calon guru, keterampilan pemecahan masalah, dan perspektif efikasi diri akademik secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar setengah dari varians atau 39,5% dalam kecenderungan berpikir kritis mereka. Namun penelitian ini mengungkapkan bahwa keterampilan pemecahan masalah tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap varian total dan tidak dapat menjelaskan kecenderungan berpikir kritis calon guru secara signifikan. Lalu indikator instrumen yaitu yang pertama dapat mengontrol pemikiran dari peserta didik atau dalam hal ini calon guru. Yang kedua, mengevaluasi upaya, kesimpulan, dan keputusan mereka dalam proses berpikir kritis. Menurut saya jurnal ini sudah sangat baik sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai, namun tidak terdapat research gap dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya dapat disimpulkan bahwa keterampilan pemecahan masalah calon guru tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap total varians dan tidak dapat menjelaskan kecenderungan berpikir kritis calon guru secara signifikan. Mempertimbangkan hubungan positif antara keterampilan pemecahan masalah calon guru dan kecenderungan berpikir kritis. Ini adalah hasil yang tidak terduga dan luar biasa. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keterampilan pemecahan masalah calon guru bukan merupakan variabel yang signifikan dalam menjelaskan kecenderungan berpikir kritisnya. Lalu tidak terdapat research gap dalam jurnal ini. Nah, berikut ini adalah jurnal keempat yang saya review, di mana penulisnya adalah Rustam E. Simamora, Sahat Saragi, dan Hasratuddin pada tahun 2019 di International Electronic Journal of Mathematics Education nomor 1 volume 14 halaman 61-72 dengan judul Improving Student Mathematics Problem Solving Ability and Self-Efficacy to Guide Discover Learning in Local Cultural Context. Teori pentingnya itu self-efficacy siswa, yaitu kepercayaan diri siswa terhadap kemampuannya mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Self-efficacy matematis siswa adalah keyakinan siswa pada tingkat keumuman dan kekuatan siswa tersebut dalam berbagai aktivitas serta konteks dalam pembelajaran matematika. Keyakinan kemanjuran dari mempengaruhi pilihan hidup, tingkat motivasi, kualitas fungsi, ketahanan terhadap kesulitan, dan kerentanan terhadap stres dan depresi. Lalu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efikasi diri pemecahan masalah matematis siswa melalui pembelajaran penemuan terpadu dalam konteks budaya lokal. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan Tyagarajan yang sering disebut dengan 4D. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA 1 Pagaran tahun pelajaran 2018-2019. Penelitian ini menganalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan GDL BTCC dengan siswa yang mengikuti pembelajaran biasa dengan menggunakan statistik inferensial. Analisis dilakukan setelah mendapatkan GDL BTCC yang memenuhi syarat, bahan ajar yang telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis materi penemuan terbimbing dengan konteks Batak Toba meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan efikasi diri siswa secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar guru matematika mengupayakan materi pembelajaran yang berkualitas dan mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran matematika. Lalu indikator instrumennya yang pertama, pembelajaran dengan kegiatan pemecahan masalah, penyelidikan, penemuan atau penemuan kembali, kelompok kecil, berpusat pada siswa, pedoman, serta pembelajaran dengan menggunakan konteks budaya lokal. Menurut saya jurnal ini sudah cukup baik sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
namun tidak terdapat research gap dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan self-efficacy matematis siswa mengalami peningkatan setelah pembelajaran menggunakan materi GDL BTCC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memaksimalkan prestasi belajar matematika siswa. Lalu tidak terdapat gap research yang ditulis oleh penulis. Dan berikut ini adalah jurnal terakhir yang saya review, di mana penulisnya adalah Christian Skober, Kertin Skute, Olaf Kohler, Nele McElvany, dan Miriam M. Gebauer pada tahun 2018 di jurnal Learning and Individual Differences nomor 63 tahun 2018 di halaman 1-11 dengan judul Reciprocal Effect Between Self-Efficacy and Achievement in Mathematics and Reading, di mana teori pentingnya itu self-efficacy pendidikan didefinisikan sebagai penilaian pribadi kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh pendidikan tertentu. Hipotesis bahwa efikasi diri mempengaruhi tingkat usaha siswa, ketekunan, dan pemilihan aktivitas siswa. Sebagai konsekuensinya atau hasilnya, prestasi akademik yang lebih tinggi dapat diharapkan siswa dengan self-efficacy lebih tinggi daripada siswa dengan self-efficacy yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara ketat pernyataan bahwa self-efficacy memiliki efek positif pada pencapaian selanjutnya dan pencapaian merupakan sumber self-efficacy selanjutnya. Dalam domain matematika dan membaca, menetapkan kedua efek dalam menguatkan asumsi bahwa ada efek timbal balik antara efikasi diri dan pencapaian khusus domain. Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas 7 dengan rata-rata usia 12-15 tahun di 3 sekolah yang berbeda di 4 negara bagian di Jerman. Lalu teknik analisisnya itu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan utama penelitian cocok dengan hasil penelitian konsep diri dalam membaca. Menggunakan sampel dari Jerman dengan siswa seusia mendukung asumsi bahwa konsep diri dan keyakinan efikasi diri di dalam domain membuat perbedaan dalam pengembangan prestasi. Lalu indikator instrumennya itu yaitu menggunakan nilai-nilai yang masuk akal. Nilai yang masuk akal itu adalah nilai yang diperhitungkan sehingga skor pencapaian yang peneliti gunakan itu merupakan data yang lengkap. Menurut saya jurnal ini sangat baik sehingga tujuan penelitian ini sudah tercapai. Lalu kesimpulan yang dapat diambil yaitu studi peneliti tentang efek timbal balik antara self-efficacy dan prestasi dalam domain matematika dan membaca menggunakan sampel siswa kelas 7 di Jerman menambah penelitian tentang efek timbal balik antara kepercayaan diri dan prestasi. Selain itu, hasil dari penulis ini mengkonfirmasi bahwa siswa dengan latar belakang migrasi menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata yang lebih rendah daripada rekan mereka yang tidak memiliki latar belakang imigrasi. Tingkat lebih rendah ini tetap stabil selama 1 tahun sekolah. Lalu research gap dalam jurnal ini itu perlunya intervensi dini dan pendekatan khusus domain. Sekian presentasi saya tentang mereview jurnal internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.